Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 24 Maret 2023 dan kita akan membahas AKRA. Ini sudah keluar laporan keuangannya di hari ini jam 6 tadi pagi guys. Dan kalau di dalam industri migas ya guys ya, ada yang namanya upstream. Jadi perusahaan melakukan eksplorasi, mencari titik di mana minyak berada, kemudian dia melakukan pengeboran, kemudian dia menarik minyaknya dari dalam bumi. Kemudian ada fase downstream atau tahap downstream. Nah, tahap ini minyak diolah kemudian didistribusikan baik itu ke industri, ke pabrik-pabrik, ke pihak-pihak yang membutuhkan BBM, kemudian ke pihak-pihak retail dan sebagainya. Nah, si Akra ini dia nggak punya minyak. Dia nggak mengambil minyak atau memproduksi minyak karena dia tidak di upstreamnya. Namun dia di downstreamnya, dia di bagian distribusi dan perdagangan. Itu kira-kira. Dan dia nggak hanya minyak aja, dia ada bahan dasar juga. Bahan dasar itu kan banyak yang menggunakan guys. Bikin keramik, bahan dasar kimia pakai, kemudian bikin perekat, kemudian bikin apa lagi tuh, bikin ya pokoknya industri-industri pabrikan-pabrikan ya butuh bahan dasar kimia yang merupakan salah satu produknya dari Akra ini. Jadi sebenarnya musuhnya Akra adalah ekonomi. Musuhnya Akra ini adalah industri yang kalau misalkan tersendat. Makanya kalau lu lihat di laporan keuangannya dari tahun 2017 dari tahun 2022 selama 5 tahun, penurunannya terjadi di kala pandemi. Pada saat pabrik-pabrik banyak yang ditutup, industri-industri banyak yang dibatasi, ekonomi mulai berkurang, sehingga ya si Akra mau supply kemana? Begitu, jadi laba bersihnya turun, pendapatannya turun di tahun 2020 itu 17 triliun, di tahun 2019 21 triliun, di tahun 2017 18 triliun, dan sekarang di tahun 2022 ketika ekonomi sudah mulai pulih, industri lain, pabrik-pabrik sudah mulai membuat keramik, membuat perekat, membuat sekarang malah udah ada pengolahan smelter nikel yang tentunya membutuhkan bahan dasar kimia juga, ya si Akra pendapatannya melonjak. Itu guys, kenapa si Akra pendapatannya cukup melonjak di tahun 2022. Sebenarnya kalau tidak terjadi pandemi, ini kita berandai sedikit ya guys ya. Ya dia ekuitasnya bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh terus. Coba lu perhatikan 2017 dia laba bersihnya 1,2 triliun, 2018 1,6 triliun, kemudian 2019 dan 2020 kan turun tuh di bawah 1 triliun, mulai naik lagi setelah sudah berangsur pulih Covid-nya, ya sekarang tahun 2022 tinggi. Jadi sebenarnya Akra secara industri ini menarik karena dalam jangka panjang dia akan terus bertumbuh seharusnya, apalagi dia punya perusahaan joint venture dengan BP ya, British Petroleum. Dan lu kalau misalkan melihat SPBU ada tulisan Akra, nah itu juga distribusinya dari si Akra itu sendiri. Dia mendistribusikan minyak-minyak ke SPBU-SPBU-nya yang kalau gue sempat baca artikelnya, dia dengan BP berkomitmen akan terus mencapai target membentuk SPBU itu sampai berapa gitu, 350 hingga tahun 2030. Berarti kan sebenarnya prospeknya si Akra ini kemudian di tahap downstream di mana migas itu masih terbuka lebar. Itu yang membuat gue yakin bahwa kedepannya si Akra secara industri dan secara bisnis masih bisa berkembang. Apalagi dia lu tahu dia bekerja sama dengan Pelindo 3. Dia ada apa ya, tanah di laporan keuangannya juga ada tuh tanah industri yang sekitar 3.000 hektar. 3.000 hektar itu hampir dia lebih dari Demas loh. Demas itu kalau gue nggak salah 2.200 hektar. Kalau Akra sama si Pelindo 3 yang digarap itu 3.000 hektaran. Nanti dia dari situ bisa mendapatkan pendapatan berulang. Ada pabrik-pabrik dibangun, industri-industri baru bertumbuh ya, kemudian nanti tercipta lagi lapangan pekerjaan. Nah si Akra bisa supply itu ke situ tuh. Jadi sebenarnya seperti yang gue katakan tadi, kalau dilihat dari industrinya seharusnya ya si Akra ini ke depan masih prospek cerah. Sama seperti SMDR kemarin. SMDR kan kita udah bahas ya.
dia melakukan ekspansi lah, intinya begitu. Si Akra sama SMDR ini melakukan ekspansi, walaupun berbeda sektor, tapi kedua perusahaan ini benar-benar melakukan ekspansi gitu loh. Nah, masalahnya adalah begini, cuman satu sebenarnya sih, sahamnya mahal, udah itu aja. Saham dari Akra ini. Jadi begini guys, kalau gue menghitung saham itu biasanya kan gue sudah pernah menjelaskan ya. Biasanya gue mencari harga wajar. Kemudian dia harga wajarnya lebih dari harga sekarang atau lebih rendah. Nah, kalau gue hitung harga wajarnya Akra di EPS yang sekarang, yakni sebesar 120 per lembar, ya dia harga wajarnya itu ada di angka 1.200. Padahal harga saham sekarang ini 1.400. Oke, dengan cara itu kita nggak bisa ya menentukan si Akra ini lebih murah. Jadi dari cara itu Akra ini udah mahal. Dan cara yang lain coba, jadi ada berbagai macam cara. Kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Masalahnya si Akra ini agak sulit perusahaan yang sejenis. Dia sama seperti apa ya, kalau misalkan lu tahu boleh komen di bawah industri yang mirip dengan Akra ini, karena dia termasuk yang terbesar dan satu-satunya perusahaan swasta yang mendistribusikan BBM subsidi setahu gua. Nah, Medco beda, Medco dia ada pengeboran setahu gua. Kemudian kayak misalkan Elsa bukan distribusi, dia supporting, dia konstruksi di bagian hulu migas. Makanya konsumen-konsumen Elsa itu adalah ya kayak Pertamina, bagian-bagian Pertamina, dan kita sudah bahas di video sebelumnya kan. Nah, si Akra ini gua agak sulit membandingkan dengan perusahaan lain, yang mana kalau misalkan Java, kayak ini contoh kecil ya. Kenapa gue menyukai Java? Karena ketika gue bandingkan dengan Cepin, gue lebih suka Java ternyata setelah gue analisa. Begitu, walaupun secara keuangan, secara hutang si Cepin lebih sehat, tapi gue lebih suka Java. Nah, si Akra ini gue agak sulit. Jadi, cara yang pertama tadi mengenai harga wajar, dari harga wajar kita udah nggak ketemu. Yang kedua dari, kalau kita membandingkan dengan perusahaan yang satu sektor, nggak ketemu juga. Kemudian kita melihat dari valuasi PER dan PBV-nya. PER dan PBV dari Akra ya, kalau lu lihat dalam 5 tahun terakhir itu memang selalu dijual dengan harga mahal. PBV yang kalau misalkan kita lihat 5 tahun terakhir ya guys ya, itu PBV-nya rata-rata adalah 2,23. Kita melihat dari tahun 2017 PBV-nya adalah 2,23. Tapi sekarang dia sudah dijual dengan PBV 2,6. Oke, berarti sudah di atas rata-rata selama 5 tahun atau 6 tahun ke belakang. Kita lihat kemudian dari PER. PER dia memang masih masuk, karena PER selama tahun 2017 sampai tahun 2022 kemarin rata-ratanya adalah 16, sedangkan sekarang dia dijual dengan PER 12. Tidak heran karena memang labanya di tahun 2022 ini cukup luar biasa. Jadi dari valuasi PBV dia nggak masuk ya. Kemudian selanjutnya dari dividen. Dividennya dia memang dia komitmen selalu membagikan dividen rutin per tahunnya. Kalau misalkan lihat biasanya dia membagikan dividen payout ratio sebesar 50%. Dan kalau misalkan dia sudah membagikan dividen payout ratio 20%, kemarin itu 25 per lembar saham, berarti potensi dividen finalnya ada di angka ya kira-kira 35 lah. 35 kalau misalkan dihitung dari total keseluruhan dengan dividen berarti kan 60 nih. Kalau dia membagikan dividen payout 50%, IPS-nya 120 kan berarti total dividennya adalah 60. Dengan harga sekarang 1.400 berarti sekitar 4%-an, di bawah 5%. Jadi dari dividen yield dia di bawah 5%, yang biasanya gue mengincar di atas 5%, kemudian kalau misalkan dari harga wajar dia nggak masuk, dia harga wajarnya ada di angka 1.200-an. Kalau dilihat dari rata-rata price to book value-nya dia sudah lebih tinggi dari rata-rata selama 6 tahun terakhir. Jadi ya itu tadi gue bilang, masalahnya si Akra sebenarnya cuman mahal aja. Kalau dari industri nggak ada masalah, kalau dari perusahaan nggak ada masalah. Nah, apakah nanti Akra akan turun atau akan naik? Begini, walaupun perusahaan dengan valuasi mahal, kalau misalkan dia kinerjanya terus bertumbuh per kuartal, per tahun, maka sahamnya akan bertumbuh terus. Sama seperti kayak Alfamart, sama seperti kayak Cimori ya, Cimori tapi kalau nggak salah tuh, Avian yang tuh Cimori. Jadi selama dia kinerjanya terus bagus, dia akan terus bertumbuh. Jadi yang lu perhatikan adalah kinerja per kuartalan sama update mengenai berita-berita
terkait dengan AKR ini. Jadi itu guys, kalau misalkan Akra, walaupun dia harganya sudah mahal, tapi kalau industrinya terus bertumbuh, tidak menutup kemungkinan sahamnya akan terus naik. Makanya hari ini dia udah naik kan, kalau gue nggak salah sekitar 4%-an. Nah, itu bagusnya Akra. Minusnya, kadang gue pribadi guys ya, gue pribadi memang cenderung menghindari saham yang mahal, supaya gue tenang aja mentalnya gitu. Kalau misalkan turun ya mau turun ke berapa sih gitu. Kalau misalkan industrinya jelek ya dia mau kemana sih gitu. Dan ketika dia turun ya gue semakin tertarik untuk membeli. Jadi kayak Japfa kemarin kan gue sempat melakukan cut loss tuh. Gue sudah mengetahui bahwa ini valuasinya murah, tapi ternyata gue harus keluar dulu deh. Ketika dia semakin murah, gue akan minat untuk masuk kembali. Nah, hati-hati dengan Akra. Ketika nanti dia kinerjanya turun karena valuasinya mahal ya dia bisa ngedrop banget gitu guys. Jadi sebenarnya sekali lagi gue katakan, secara industri Akra tidak ada masalah, secara perusahaan juga tidak ada masalah. Rasio hutangnya memang besar, tapi kalau lu melihat dan lu breakdown laporan keuangannya, hutangnya itu yang besar hutang usaha dan dia tidak berbunga. Hutang bank, hutang obligasinya jumlahnya kecil dan dia tidak berbahaya seharusnya untuk Akra. Jadi secara hutang dia masih dalam kategori aman walaupun secara rasio besar gitu ya, tapi yang besar dari hutang usahanya saja. Nah, walaupun industrinya nggak masalah, tapi harganya mahal yang mengurungkan niat gue untuk masuk. Tapi kalau misalkan Akra dikasih harga murah, mungkin gue akan mempertimbangkan untuk masuk. Dan gitu aja sih guys, menurut gue. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.